Dari sekian banyak planet yang ada, mungkinkah hanya planet bumi saja yang mempunyai penghuni? Mungkinkah Tuhan menciptakan galaksi yang di dalamnya terdapat beberapa bintang, dan di setiap bintang mempunyai planet yang mengitarinya? Mungkinkah itu tidak berpenghuni? Atau mungkin Tuhan mempunyai tujuan lain menciptakannya selain untuk dihuni? Bisa saja orang pendahulu itu mengukirkan ukiran tersebut untuk menyampaikan kepada keturunannya bahwasanya alien telah berkunjung kepada mereka, gitu kan. Satelit mini itu sudah berputar selama 13.000 tahun di bumi. Wow. Hai, selamat datang di video ini. Gimana kabar kalian? Bagus kan? Harus dong cuy. Semoga kalian semua pada sehat, ya kan? Di video kali ini kita akan membahas tentang teori-teori konspirasi tentang keberadaan alien dan UFO atau UFO. Membicarakan teori konspirasi memang sangatlah seru. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu hal tersebut benar atau tidak. Sehingga kita yang membicarakannya hanya mampu menduga-duga dengan bukti-bukti yang ada. Biasanya teori konspirasi ini terjadi pada hal-hal yang mustahil dan hal-hal yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang ada. Dan dari berbagai teori konspirasi yang banyak dibicarakan, salah satu yang paling senter adalah tentang keberadaan alien dan UFO, Unidentified Flying Object, atau objek terbang yang tidak teridentifikasi. Objek terbang yang tidak teridentifikasi ini sering digambarkan sebagai piring terbang yang berasal dari luar angkasa. Dan pembicaraan mengenai piring terbang ini sudah berlangsung selama beberapa dekade. Konon katanya, manusia pada zaman dahulu pernah berinteraksi langsung atau tidak langsung dengan alien ini. Sebagian orang percaya dan sebagian lagi tidak. Tetapi belum ada bukti yang nyata apakah alien ini benar-benar ada atau benar-benar tidak ada. Karena ilmuwan dengan teknologi yang dimiliki pada saat ini belum cukup mampu untuk mengungkap kebenarannya. Dan kini para peneliti sedang berusaha membuktikan secara nyata tentang keberadaan alien. Bahkan di beberapa negara sudah ada yang membangun teleskop besar untuk mencari keberadaan alien. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang juga berusaha membuktikan tentang keberadaan alien ini melalui Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional atau yang disingkat dengan LAPAN. Mereka berencana untuk melakukan penelitian kehidupan di luar bumi dan untuk meneliti lebih dalam tentang eksoplanet. Dan salah satu peneliti di LAPAN mengungkapkan bahwasannya kegiatan ini akan dilaksanakan di fasilitas observatorium yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan dana dari program ini pun berasal dari APBN yang diperkirakan akan menelan biaya 340 miliar rupiah. Wow. Oke, langsung saja kita membahas tentang teori konspirasinya. Salah satu alasan yang paling kuat untuk mempercayai tentang keberadaan alien ini adalah alam yang sangat luas. Dan bumi yang kita tinggali ini hanyalah sebagian kecil dari planet-planet yang ada, gitu kan. Hanya sebagai butiran debu dari semua galaksi yang ada. Dan manusia tidak pernah tahu apa yang terjadi di luar sana, gitu. Sesostak, seorang astronomi dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa dalam galaksi Bima Sakti, di mana tempat bumi yang kita tinggali ini bernaung, itu terdapat 1 triliun planet. Wow, bayangkan, itu hanya dalam satu galaksi saja. Sementara di alam semesta ini terdapat banyak galaksi yang lebih besar daripada galaksi Bima Sakti. Dan terbayangkan gimana banyaknya planet di dunia ini, di alam semesta ini, di luar Bima Sakti. Mungkin ratusan triliunan ya. Dari sekian banyak planet yang ada, mungkinkah hanya planet bumi saja yang mempunyai penghuni? Mungkinkah Tuhan menciptakan galaksi yang di dalamnya terdapat beberapa bintang, dan di setiap bintang mempunyai planet yang mengitarinya? Mungkinkah itu tidak berpenghuni? Atau mungkin Tuhan mempunyai tujuan lain menciptakannya selain untuk dihuni? Dan dari berbagai agama yang ada, memang tidak ada satupun agama yang menyatakan secara terang-terangan tentang keberadaan alien ini. Jadi istilah alien itu adalah manusia sendiri yang
membuatnya gitu. Karena kita belum tahu pasti apa alien itu. Apakah alien salah satu spesies dari manusia atau termasuk spesies tumbuhan, hewan, hama, atau jin, setan, atau mungkin alien ini mempunyai spesies khusus yang kita tidak tahu. Dan meski belum terungkap kebenarannya, seringkali penampakan UFO ini sering dikaitkan dengan keberadaannya alien. Jadi gimana menurut kalian ya tentang luasnya alam semesta ini? Apakah hanya bumi yang berpenghuni? Tuliskan komentar kalian. Oke, lanjut ke teori konspirasi yang selanjutnya. Jika membicarakan tentang alien, tidak lengkap rasanya bila tidak melibatkan Area 51. Jadi, Area 51 ini adalah sebuah fasilitas yang awalnya rahasia tetapi lama-lama terungkap, yang terletak di Nevada Test Training Range, yaitu salah satu markas militer Nellis Air Force Base Complex. Nah, fasilitas ini dibuka pada tahun 1955 secara diam-diam, dan pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa Area 51 ini adalah situs uji coba pesawat tempur untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Namun, para pencetus teori konspirasi tidak mudah percaya begitu saja. Bahkan, beberapa menganggap bahwasannya pemerintah Amerika Serikat telah melakukan percobaan-percobaan keji terhadap alien di Area 51 demi memajukan teknologi. Yang lebih mencurigakan lagi, Area 51 ini tidak ada di map atau peta. Jadi kelihatan banget gitu ini tempat itu disembunyikan. Ada berbagai teori konspirasi mengenai Area 51 ini. Mulai dari penelitian bangkai UFO yang ditemukan di padang rumput di Roswell yang setelah ini akan diceritakan, hingga pendaratan Neil Armstrong. Jadi dipercaya bahwasanya Neil Armstrong dan kawan-kawan itu tidak mendarat di bulan, melainkan di Area 51 ini. Dokumen mengenai sejarah dan tujuan berdirinya Area 51 akhirnya diklarifikasi oleh CIA pada tahun 2013. Namun, operasi yang dijalankan tetaplah menjadi rahasia negara, dan masyarakat umum tidak diperkenankan untuk mendekat ke area ini. Banyak tanda peringatan, pengawasan elektronik, dan penjagaan bersenjata. Pada tahun 2019 lalu, media sosial Facebook diramaikan dengan seruan penyerangan Area 51, dan hasilnya ada 5 orang yang ditangkap di Area 51 itu yang diduga otak seruan penyerangan Area 51. Penjaga Area 51 tidak segan-segan untuk menangkap, bahkan untuk menembak mati siapa saja yang menyusup ke dalam Area 51 tanpa ada kepentingan resmi yang telah diizinkan. Oke, jadi tempat ini tuh tempat yang sangat rahasia banget, yang diklarifikasi oleh pemerintah Amerika bahwasanya ini adalah area uji coba untuk pesawat tempur. Oke, gimana menurut kalian ya? Oke, lanjut ke teori konspirasi selanjutnya. Mengenai temuan benda asing ini sangatlah banyak ditemukan ya, dari berbagai penjuru dunia ada ya, tetapi aku hanya akan menceritakan satu saja karena untuk mempersingkat waktu. Dan kejadian ini adalah salah satu kejadian yang sangat populer di Amerika pada saat itu, yaitu insiden Roswell. Pada tanggal 4 Juli 1947, William McBrazel menemukan sebuah benda asing di padang rumput miliknya yang berada di Roswell, Meksiko. Benda asing itu merupakan tongkat logam, kertas perak reflektor, dan strip karet. Karena Brazel tidak mengetahui tentang benda ini apa gitu kan, kemudian Brazel memanggil temannya Sheriff, dan yang kemudian dipanggillah Angkatan Udara Militer Roswell atau disingkat dengan RAF. Nah, barang-barang temuan tadi segera dibawa oleh militer menggunakan truk baja, dan beberapa hari kemudian Roswell Daily Record, sebuah media berita, menerbitkan sebuah artikel yang berjudul RAF menangkap sebuah piring terbang di peternakan di wilayah Roswell. Nah, karena berita tersebutlah yang memicu teori konspirasi yang sudah berlangsung selama beberapa dekade ini. Banyak yang percaya penemuan benda-benda aneh itu adalah merupakan bukti keberadaan alien. Meskipun pemerintah sekitar dan Amerika Serikat mengatakan bahwasanya itu adalah balon cuaca yang rusak. Apa itu balon cuaca?
silahkan searching ya. Perlu waktu hingga 43 tahun, akhirnya terkuaklah kebenaran Roswell ini. Pada tahun 1990, akhirnya pemerintah Amerika Serikat mengaku bahwasanya reruntuhan yang ditemukan di Roswell adalah balon udara dari proyek Mogul, yaitu proyek rahasia pemerintah dan Angkatan Udara Amerika Serikat untuk menguping rencana bom atom Uni Soviet. Namun hingga saat ini masih banyak orang yang percaya bahwasanya reruntuhan yang ditemukan itu adalah benda-benda milik alien. Ya, karena pemerintah dari awal tidak konsisten dengan jawabannya gitu, sehingga mereka berpendapat ini hanyalah pengalihan isu gitu. Dan ada banyak sekali cerita lainnya mengenai temuan benda asing yang diduga milik alien ini. Seperti contohnya, ini aku singkat saja, satelit Black Knight. Jadi pada saat itu, seorang ilmuwan yang bernama Nikola Tesla pada tahun 1899, dia mengungkapkan bahwasanya dia menangkap sinyal dari luar angkasa yang diduga dari alien. Kemudian dia malah dianggap gila pada saat itu. Namun setelah hampir 100 tahun Nikola Tesla dianggap gila karena temuannya tersebut. Pada tahun 1998, beberapa jepretan dari misi STS-88, yaitu misi luar angkasa pertama ke Stasiun Angkasa Internasional. Nah, di jepretan itu ditemukan sebuah satelit mini yang mengitari bumi. Nah, karena itulah temuan Nikola Tesla ini mencuat kembali. Jika benar apa yang dikatakan Tesla, satelit mini itu sudah berputar selama 13.000 tahun di bumi. Wow. Tapi peristiwa ini masih banyak perdebatan. Tapi kita ambil jika memang ini benar gitu ya. Jadi alien sudah mengintai bumi ini selama 13.000 tahun. Dimana mungkin 13.000 tahun lalu manusia itu masih kuno gitu, sedangkan alien sudah mempunyai satelit yang sudah berputar di bumi gitu. Jadi kita kayak ketinggalan teknologi jauh lah dibanding mereka gitu. Gimana menurut kalian? Tuliskan pendapat di kolom komentar. Teori konspirasi selanjutnya. Beberapa orang percaya bahwasanya pada zaman dahulu kala, manusia yang hidup di zaman lampau itu telah berinteraksi langsung dengan alien. Pendapat ini didapatkan dari beberapa prasasti dan ukiran peninggalan bersejarah yang dibangun pada masa lampau. Pada peninggalan-peninggalan tersebut itu terdapat bukti-bukti tentang keberadaan alien. Yang pertama, artefak Maya. Di tahun 2012, pemerintah Meksiko meriliskan sejumlah artefak Maya kuno yang dirahasiakan selama 80 tahun. Artefak kuno ini muncul di bawah piramida Calakmul dan menggambarkan ruang angkasa dan kendaraan yang bisa terbang gitu kan. Pada ukiran tersebut terlihat astronot yang sedang mengendarai kendaraan terbang di luar angkasa. Wow, gimana menurut kalian tentang keberadaan alien pada masa lampau? Tidak hanya itu, ada lagi ukiran-ukiran di Peru. Bangsa Peru kuno pada abad ke-6, seperti halnya bangsa Nazca, terkenal dengan ukiran-ukiran yang ditemukan di gurun Peru. Dan diperkirakan ukiran-ukiran tersebut sudah berusia ratusan abad. Ada banyak hal yang diceritakan dalam ukiran tersebut, tetapi ada suatu bagian yang menggambarkan sosok yang jelas-jelas itu bukan manusia dan lebih sebagai humanoid atau yang seperti manusia. Beberapa pihak menyodorkan teori bahwa bisa saja orang pendahulu itu mengukirkan ukiran tersebut untuk menyampaikan kepada keturunannya bahwasanya alien telah berkunjung kepada mereka gitu kan. Gagasan itu terdengar dapat diterima. Bukti peninggalan selanjutnya yaitu di kuil kamar mayat Seti I di Abydos. Kuil ini berada di Mesir di seberang sungai Nil. Kuil ini diperkirakan dibangun pada akhir pemerintahan Seti dan mungkin diselesaikan oleh putranya, Ramses Agung. Dan kuil ini diperkirakan berumur sekitar 3.000 tahun. Dan yang aneh, pada langit-langit kuil tersebut terdapat ukiran helikopter, kapal, dan pesawat terbang. Jadi anehnya, 3.000 tahun yang lalu, mungkinkah manusia pada zaman itu sudah menemukan helikopter, pesawat, dan kapal? Seandainya itu benar, jadi manusia zaman sekarang itu sangat tertinggal jauh dengan orang pada zaman dulu. Sedangkan di peradaban kita sekarang, pesawat itu baru ditemukan pada tahun 1903. Dan itu desainnya sangat sederhana banget, hanya untuk satu orang. Nah, sedangkan ukiran di kuil itu, desain pesawatnya sangat-sangat modern, terlihat sangat canggih gitu.
Begitu juga helikopter. Helikopter ini ditemukan pertama kali pada tahun 1907 dan bentuknya masih sederhana banget, masih kecil banget buat satu orang aja gitu. Sedangkan di ukiran tersebut itu udah modern gitu desainnya. Nah, dengan kemodernan yang orang terdahulu miliki, nah ini dikaitkan dengan keberadaan alien pada saat itu gitu. Jadi kan yang kita percayai bahwasanya alien itu kan mempunyai teknologi yang sangat canggih gitu kan. Nah, jadi itulah yang menghubungkan antara orang zaman dulu dengan keberadaan alien gitu. Gimana menurut kalian? Tuliskan pendapat di kolom komentar. Oke, teori konspirasi selanjutnya. Kesaksian pernah melihat bahkan diculik oleh alien. Oke, peristiwa yang pertama, Capilla del Monte di Argentina. Capilla del Monte adalah kota kecil di provinsi Cordoba di Argentina. Dipercaya seluruh warga di kota ini pernah melihat UFO dan mereka mempercayainya. Dilansir dari BBC, masyarakat di kota ini percaya pada alien paling tidak akibat sebuah kejadian pada tahun 1986. Pada saat itu, warga setempat melihat piring terbang yang mendarat di gunung, dan piring terbang tersebut menghanguskan padang rumput di dekat pemukiman warga. Pengakuan kesaksian melihat UFO ini sangat lazim, dan warga di sana percaya bahwasanya di bawah pegunungan wilayah mereka adalah pangkalan UFO, dan kini wilayah tersebut menjadi destinasi wisata. Dan di setiap tahunnya, wilayah ini mengadakan festival alien sebagai salah satu magnet untuk para wisatawan gitu. Jadi menarik banget kan ceritanya. Gimana pendapat kalian? Dan kejadian selanjutnya ini aku ambil dari cerita di Indonesia, tepatnya di Cirebon. Jadi pada saat itu ada sekelompok anak-anak yang sedang bermain di kebun tebu. Terus ketika pulang, ada satu anak yang berpisah gitu. Pulanglah sekelompok anak ini ke rumah masing-masing, dan hilanglah si anak yang berpisah dari teman-temannya tadi selama 2 minggu. Setelah dicari-cari, akhirnya anak tersebut pulang dengan sendirinya. Dan kesaksian dari anak tersebut ketika dia pulang, dia bertemu dengan 5 makhluk aneh yang badannya ditumbuhi sisik, tetapi bocah ini tidak takut gitu. Dan dia mengaku hanya bermain beberapa menit saja dengan makhluk itu, kemudian pulang. Tapi keluarga dan tetangga-tetangganya itu mengaku kehilangan anak itu selama 2 minggu gitu. Tetapi anaknya itu merasa hanya sebentar gitu. Pada saat itu orang tuanya mempercayai bahwasanya anaknya ini diculik jin atau setan gitu kan. Biasalah di Indonesia itu lebih kental jin atau setan gitu, daripada UFO-UFO gini kan. Dan cerita ini benar adanya disampaikan oleh dokter psikolog di Bina Grahita Mandiri di Surabaya. Wow, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan keberadaan UFO? Oke, kita lanjut ke teori selanjutnya. Di era sekarang yang serba digital, biasanya alien akan heboh dibicarakan ketika ada foto atau video yang viral dan menimbulkan banyak perdebatan tentang keasliannya gitu. Dan banyak foto atau video alien yang beredar yang membuat orang semakin percaya gitu tentang keberadaan UFO, tetapi banyak juga yang tidak percaya. Dan bukti-bukti foto atau video ini berasal dari seluruh penjuru dunia, pasti memiliki bukti-bukti ini dan mempunyai ciri-ciri yang sama gitu. Ciri-ciri dari fisik ataupun gerak-gerik gitu sama gitu. Dan itulah yang membuat masyarakat semakin percaya tentang keberadaan UFO. Oke, di sini aku kasih contoh. Video ini pernah viral banget pada saat itu ya. Jadi penampakan ini terjadi di Brazil, di pinggir hutan Amazon. Ya, jadi pada saat itu ada seorang penulis yang sedang merekam video anak-anak yang tengah bermain di pinggiran hutan Amazon. Dan secara tidak sengaja, kamera itu menangkap sosok yang diduga alien yang berada di dekat pohon ya. Dan ketika video ini viral, dikabarkan ada seorang produser film Hollywood yang ingin membeli video ini untuk ditampilkan di salah satu scene filmnya gitu. Video satu lagi, video UFO di langit Amerika Serikat gitu. Beredar sebuah video yang menampilkan benda terbang tidak dikenal yang mengerumuni kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat. Nah, video tersebut diunggah oleh seorang penggemar UFO di YouTube channelnya. Dan pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat membenarkan tentang video itu, bahwasanya video itu asli gitu. Dia berkata, "Saya dapat mengkonfirmasi bahwa video yang Anda kirim diambil oleh personel Angkatan Laut
gitu katanya. Dalam video itu, layar radar kapal Angkatan Laut Amerika Serikat menunjukkan 14 objek tak dikenal mengerumuni kapal tersebut. Terdengar sejumlah kru menyampaikan kebingungan dan mendiskusikan temuan penampakan aneh tersebut. Beberapa dari kru mengatakan benda-benda itu melaju dengan cepat ketika mereka berusaha menandai jarak dan arah benda. Oh, it's actually 38 knots. Holy shit, it's going fast. That one's pretty much perfectly 000 relative, right? Yeah. 263 at 3 miles, 55 knots speed. Gimana menurut kalian? Di Indonesia sendiri, yang pernah membuat alien dan UFO ini diperbincangkan di mana-mana adalah karena kemunculan crop circle yang berada di Sleman pada saat itu. Pada saat itu tahun 2011 ya. Banyak perdebatan pada kejadian ini. Panjang banget kalau diceritain dari awal sampai akhir. Jadi aku ambil intisarinya aja gitu kan. Mungkin nanti aku akan buat video khusus peristiwa ini gitu ya, tapi sekarang aku bikin kesimpulannya aja gitu. Jadi alasan yang paling kuat mengapa crop circle ini dianggap oleh buatan asli alien, karena crop circle ini terbuat sangat rapi dan tidak ada kerusakan sama sekali di sawah gitu. Dan itu sangat mustahil jika dilakukan oleh seorang manusia gitu. Terlebih jika pengerjaannya pada malam hari, karena crop circle ini ditemukan pada pagi hari, dini hari gitu oleh seorang petani. Jadi nggak mungkin kan manusia membuat dengan sangat rapi dalam satu malam. Dan pada crop circle ini tidak ada batang padi yang patah, tidak ada yang tenggelam ke air atau ke lumpur, dan tidak ada yang rusak. Semuanya berbaring melengkung dan di batang padi tersebut tepat di atas akar padi kayak kena api gitu. Nah, makanya dia bisa melengkung gitu. Dan crop circle ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di penjuru dunia. Oke, adakah kalian yang tahu siapakah yang membuat crop circle ini sebenarnya gitu? Sebenarnya pada saat itu ada mahasiswa UGM yang mengaku telah membuatnya gitu. Tetapi pengakuannya ini sangat lemah kebenarannya gitu. Selain tentang cara pembuatannya yang rumit, yang jadi pertanyaan adalah apa maksud dari crop circle ini? Simbol apa ini? Apakah ini cara mereka berkomunikasi? Ataukah ini cara mereka untuk memberi isyarat tentang keberadaan mereka? Atau sesuatu yang lain gitu kan? Kita tidak pernah tahu. Kalau manusia kan berkomunikasi dengan berbicara, dengan menulis gitu. Mereka bisa jadi dengan simbol-simbol seperti itu kan, kita tidak pernah tahu, bisa jadi saja gitu. Gimana pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Oke, jadi sampai di sini video kali ini. Like jika kalian suka, dislike jika tidak suka, subscribe, tetap subscribe tadi. Mau suka tidak suka subscribe. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir dan bye.